pasti ada barang-barang yang akan booming. Ya, jadi jualah produk yang memang lagi musimnya. Karena biasanya memang setelah Lebaran, produk fashion itu otomatis turun. Yang naik tuh produk kategori lain. Seperti ini Sony tadi sharing sepatu sekolah. Son, kamu udah lulus SMA belum sekarang? Udah Om, baru Mei kemarin nih, baru lulus, baru wisuda kemarin Mei. Terus Selamat, udah gitu selamat, ini selamat. Om, pas wisudanya itu digerebek polisi gara-gara kumpul-kumpul rame-rame. Jadi, makasih Om. Siap-siap. Tuh Selamat ada ya. Om Ramtus juga nih. Makasih, siap-siap. Sekarang rencananya habis wisuda ini mau lanjut kuliah atau jualan online aja atau gimana? Maunya sih jualan online aja sih Om, tapi kalau dipikir-pikir sih kalau misalnya jualan online nanti terlalu beresiko juga sih, sama ada dorongan orang tua juga buat disuruh kuliah, jadi ya mau nggak mau harus kuliah juga sih Om. Dan udah daftar juga sih di kuliah jurusan ini manajemen. Mantap. Ya. Tapi bakal mulainya berarti nanti ya semester baru ini ya. Tapi belum belum tahu diterima atau enggak nih sekarang. Masih baru daftar aja. Iya baru daftar aja sih, tapi kayaknya sih pasti diterima sih ya, soalnya kan swasta sih Om, bukan negeri sih, Asal ada duitnya diterima ya sebenarnya. sepertinya gitu. Duitnya banyak lah ya. Ya. Enggak lah masih. Jadi Oke Om. sekarang Ya kesibukannya gimana? setelah setelah lulus lulus itu apa Om? Apa Son? Dulu kan kamu kan sambil sekolah, habis itu baru jualan online kan? Hmm. Udah dilakonin kan apa setahun belakangan lah ya. Baru mulai kapan ya? Baru mulai kayak masih. Aku itu mulai 2020 Om, tapi sebenarnya 2019 akhir itu udah jualan online sih. Jadi udah 1 tahun lebih sih Om Oh, udah satu jualan tahun ya. online. Mm-mm. Berarti sekarang lebih punya banyak waktu untuk jualan ya sekarang ya. Dari pagi udah bisa gas jualan. Bener. Makanya itu juga aku bikin channel YouTube juga itu buat ini juga, karena banyak waktu jadi bisa buat channel YouTube. Terus juga aku sekarang juga stok sendiri sih Om, ada produk-produk yang stok sendiri juga. Wih, mantap. Jadi Mantap. nggak dropship juga sih. Coba-coba Wih, juga keren. untuk stok sendiri sih. Dulu pas pas mulai modalmu berapa ya? Sekarang udah ngumpul ke arah berapa ya, Son? Kalau dulu mulai itu aku modalnya pakai ini Om, kartu kredit waktu itu, kartu kredit orang tua. Jadi kalau Hah? misalnya ada pesanan gitu, iya pakai Serius? kartu kredit gitu. Kalau misalnya ada pesanan, aku tinggal gestun gitu loh, pakai gestunnya orang tua gitu. Tinggal gestun. Kayak gitu Tuh, terus terus kan kan diputer-puter terus. kan, kan Ya ya. belinya kan online juga kan? Berarti bukan Gestun dong. Berarti transaksi pakai kartu kredit di marketplace, bener nggak? Enggak. Dulu itu waktu itu aku gestun terus aku ke counter gitu buat transfernya gitu. Jadi ya aku pakai cash gitu bayarnya. Terus aku suruh orang gitu ke counter gitu kan ada layanan transaksi gitu. Nah aku suruh Iya. transfer ke supplier kayak gitu. Karena kamu kan beli suppliernya kan langsung ya, nggak lewat marketplace ya, Mm. lewat WhatsApp ya. Iya pakai Nah, WhatsApp ke rekeningnya langsung. orang tuamu itu kasih ya, kamu Gestun pakai kartu kredit dia. Nggak dikasih sih sebenarnya masih dipegang orang tua. Cuma kalau ada pesanan nanti aku suruh orang tua buat nganterin gitu ke counter yang bisa gestun. Wih, Nggak kamu langsung sih dikasih kayak sadis. gitu sih. Ini 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 Iya ini sih. ini baru tahu nih gue nih kalau modal modal apa modal usaha lu Son dari awal tuh Gestun. Untung jadi lu Son. Nggak Bener. jadi kacau lu. Bener sih Om, bener. Soalnya Ya, tapi ini ini juga sebenarnya sih Om, orang tuaku kan kerja di bank juga sih ya. Jadi bunganya itu kalau waktu gestun nggak begitu besar gitu. Karena kan dia kan orang tuaku, ibuku kan kerja di salah satu bank swasta lah. ya, BUMN sih, bukan swasta sih, BUMN. ya. Jadi ya
kayak ada orang dalamnya gitu, jadi makanya bunganya nggak begitu besar juga. Oh, oke. Jadi sebenarnya teman-teman ya, jualan itu benar-benar bisa tanpa modal ya. Asal punya kartu kredit ya. Asal dimanfaatkan dengan bijak. Maksudnya istilahnya kamu kan langsung buat buat belanja barang yang udah ada pesanannya ya kan. Kalau ternyata uangnya itu dipakainya buat apa? Buat beli apa? Buat foya-foya, buat upgrade gaya hidup ya kan, buat beli HP baru. Wah itu udah pasti sulit lah untuk baliknya nanti. Apalagi di kondisi sekarang. Keren, keren. So, jadi sekarang dari modal Geston itu sekarang udah bisa keputer, udah bisa jadi stok barang. Bener, udah jadi bisa stok barang. Kamu punya rekening sendiri nggak sih sekarang? Atau masih rekening orang tua? Nah, kalau sekarang udah punya rekening Om, dari bulan 2020, bulan April. Karena kan baru April aku udah 17 kan. Tapi sebelum-sebelum itu aku pakai ini rekening orang tua buat apa itu dana marketplace dari ditariknya ke rekening orang tua gitu. Soalnya kan sebelumnya belum punya ini juga rekening. KTP juga waktu itu daftarnya kan kalau misalnya marketplace kan harus pakai KTP juga Om. Nah itu juga pinjam ke orang tua juga. Tapi orang tuamu nggak tahu ya dari awal kamu apa minjam udah niatan udah izin ya kan. Gestun juga atas izin orang tua dikasih tahu nih Gestun aja gitu istilahnya ya. Buat modal ya kan apa dan sekarang juga lihat usaha kamu maju sedangkan teman-teman kamu juga saat ini masih bingung lulus mau ngapain, misalnya lulus SMA mau ngapain, kamu juga dia lihat kamu nggak main, nggak keluyuran, nggak main game, nggak mabar, tapi lebih ke sibuk apa perintis bisnis dari SMA itu sebenarnya gimana dari ibu kamu ya ini kan ya? Kebetulan sih orang tua aku sih ya, khususnya ibuku itu support banget sih Om. Waktu aku baru mulai juga kan Gestun kan jaraknya buat yang ngasih layanan Gestun itu kan agak jauh. Nah itu juga dia anter gitu loh, dia juga mau nganterin, dia juga kerja gitu. Jadi waktu Gestun itu setelah dia pulang kerja itu langsung diantar gitu ke tempat layanannya itu. Jadi emang support banget sih ibuku itu. Dan juga apa itu kalau misalnya kayak orang-orang kan saya sering dengar juga sih orang-orang yang nggak disupport orang tuanya gitu ya. Saya juga kurang tahu tuh kenapa nggak disupport. Padahal kan kita buatnya yang positif gitu loh, yang buat nambah uang jajan atau nyari uang gitu. Bukan yang jelek-jelek gitu. Kalau kebetulan sih orang tua aku sih support banget sih. Nah, orang tuamu tahu penghasilanmu berapa kan? Atau dan kamu ada ngambil dari sana atau semua diputerin lagi? Atau itu terserah ibumu gitu? Ya udah ini buat mama aja gitu atau gimana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya buat mama aja? Kalau ini dapat pendapatan gitu tuh? Ya orang tuamu tahu nggak sih kamu bisa ngasilin berapa sebulan? Oh, kalau itu sih kalau dapetin per bulan berapa gitu sebenarnya nggak tahu sih dia Om. Biasanya cuma tanya gitu. Cuma kalau misalnya rekeningnya gitu dia tahu sih kira-kira nanti saldonya tinggal berapa gitu di ATM-ku gitu. Nambah atau berkurang gitu. Kalau misalnya berkurang biasanya nanya-nanya gitu kenapa kok berkurang gitu. Jadi dia tahu sih passwordnya, PIN-nya juga tahu PIN ATM-ku. Tahu ya. Tapi karena awal-awalnya kamu kan dropship, jadi harusnya nggak ada stok matinya, ya kan? Jadi saldo yang di sana paling di minus dari perputaran aja kan, yang belum cair atau yang retur yang nggak balik gitu ya. Bener. Sekarang begitu udah jadi barang, lu dari awal sampai sekarang kamu nggak Gestunnya istilahnya udah lunas semua atau masih ada sangkutan atau masih gimana? Kebetulan sih Gestunnya itu terakhir ya Om ya, waktu bulan Juni kemarin sih, 2020 kemarin sih. Juni 2020 tahun kemarin. Itu udah nggak pakai Gestun lagi. Itu udah nggak pakai Gestun lagi. Itu modalnya udah bisa buat inilah nutupin yang modal dropship itu tadi. Sebelumnya kan kurang gitu, biasanya pakai Gestun. Nah, waktu Juni itu udah lunas semua sih Gestunnya sih. Terakhir Juni sih. Jadi sekarang udah istilahnya udah perputaran modalnya udah dari untung usaha ya? Bener. Udah dari keuntungan usaha. Kamu nggak pakai Gestun. Ini kurang modal nih, apalagi sekarang udah mau beli stok Gestun lagi ya gitu?
Kebetulan udah nggak sih Om. Di rekening juga masih banyak sih. Wah, rekening tuh banyak. Mantap nih, gue demen nih. Di rekening juga habis-habis ya, Son. Ini sih Om, aku dari dulu waktu awal mulai usaha ya, waktu dropship, emang Ya. nggak pernah ngambil sama sekali sih. Buat jajan gitu nggak pernah sih. Orang tua juga nggak pernah minta apa-apa gitu. Dan makan juga masih ikut orang tua gitu loh. Jadi bener-bener aku nggak pernah ambil keuntungan dari bisnis itu nggak pernah ambil sama sekali. Makanya sampai berputar lumayan banyak gitu loh. Nah, Itu sih. kamu kan setiap bulan udah rasain tuh apa? Wah ini kamu bisa ngitung lah. Ini untungnya 20.000 Profit ya, berapa kali gitu ya. 10 kali 100 kira-kira kali berapa kan? Nggak ada stok ya. Masa kamu nggak pengen upgrade gitu? Traktir cewek kemana gitu kan makan ya kan? Ganti Kebetulan HP-mu, ganti motor, beli motor sport ya gitu kan? Biar keren dikit Son, ya kan? Anak muda. nggak pernah sama sekali sih Om. Waktu itu aja, waktu motivasi buat mulai dropship itu kan pengen beli PC gaming tuh. Nah sebenarnya Iya, iya. uangnya udah ada nih, tapi sampai sekarang belum juga gitu buat beli PC gaming. Palingan juga untuk pengeluaranku cuma beli buku sama ikut kelas gitu, itu doang sih untuk pengeluaran. Sama ini juga kadang sekarang ngasih orang tua gitu berbulan kadang. Sama bayar ini juga listrik rumah, itu sih cuma pengeluarannya. Jadi nggak pernah buat beli baju baru atau apa gitu, nggak pernah sih Om. Kalau untuk pengeluaran gitu sih, makanya modalnya juga cepet gitu loh, nggak pakai gestun lagi. Cuma sekitar berapa bulan ya, 6 bulanan waktu baru mulai dropship sampai Juni itu, dan udah nggak pakai gestun lagi. Mulai dari modal nol ya waktu itu, cuma gestun. Itu sih Om. Wah, keren sih Son. Ini kamu harus motivasi teman-teman kamu Son. Maksudnya saya rasa ini salah satu kunci sukses kamu dalam berbisnis sih Son. Kamu pemasukannya udah positif ya, dari pertama udah positif karena kamu kan dropship ya. Tapi kamu nggak pakai itu jadi kamu nggak ningkatin gaya hidup kamu gitu, ya kan? Karena sebagian besar orang tuh sebenarnya nggak tahan untuk menikmati ningkatin gaya hidup itu sekarang, ya. Sedangkan kalau kita gaya hidupnya udah meningkat, itu susah turunnya. Bener. Susah turunnya. Ya yang biasa makan nasi sama ayam, ya udah di-upgrade setiap hari, belum tentu mau makan nasi tanpa nggak ada lauknya, daging lagi gitu istilahnya ya. Itu kan Gengsi baru ya, biasanya orang nyebutnya gengsi ya. sebenarnya bukan gengsi ya soalnya kita memang sebagai manusia itu saya perhatikan ya, termasuk saya sendiri ya. Kalau kita udah terbiasa nyaman, ya buat kita turunin itu susah sekali gitu. Jadi kita melihat ya, kalau kamu bisa tahan kayak gitu ya, itu sebenarnya ya kalau saya lihat ya, maksudnya kalau kita baru cerita tadi, itu salah satu kunci sukses kamu Son, buat nahan diri ya. Nanti kalau udah cukup baru mulai keluarin dikit-dikit kan. Kamu sekarang kayaknya udah mulai upgrade komputer ya kan, upgrade apa kan udah ada dikit-dikit lah Son ya, belum? Kalau komputer sih belum sih, paling cuma ini sih background ini cat warna hitam itu aja sih, sama meja sih Om. Itu sih yang baru kebeli sih, yang baru aku buat ini ya, buat produksi gitu. Waktu buat YouTube itu aku baru beli kursi, terus kursi ini sama meja sama ini cat hitam buat backgroundnya. Sebenarnya kalau baru sebenarnya kalau Ya, itu- alat-alat buat produktivitas kerja nggak masalah Son. Itu menurut saya sih bukan gaya hidup ya, itu kan memang supaya kita kerjanya lebih optimal aja. Ya tapi benar-benar. dengan gaya kamu sekarang, saya yakin kamu pasti udah jauh lebih paham lah ya, yang mana yang harus dikeluarkan, mana enggak gitu. Tapi bagus banget sih Son tadi cerita kamu, mudah-mudahan inspirasi buat teman-teman yang dengerin nih ya. Kalau memang ke orang tuh kelihatannya sukses tuh pas susah-susah itu baru mulai untung dikit aja ya, jangan berubah gaya dulu ya kan, karena kan orang maunya posting di sosmed kan, wih kamu sukses tuh sekarang beli motor baru ya kan, beli handphone baru, bisa kalau ketemu orang traktir orang gitu ya, kesannya soalnya duitnya berasa udah banyak gitu kan. Jadi ya hati-hati lah di sana, karena kalau kamu udah mulai membiasakan itu susah nanti stopnya, susah. Gengsi juga, karena orang taunya kan udah sukses ceritanya. Benar-benar. Kadang juga penghasilan kita nambah,
gaya hidup juga biasanya nambah juga ya Om ya. Saya lihat orang-orang gitu juga di sekeliling saya gitu, biasanya gitu juga gitu loh. Waktu kayak misalnya kalau di tengah tetangga-tetangga saya gitu ya, kayak saya kan tinggalnya di kampung nih. Biasanya habis jual tanah gitu atau apa gitu, pasti gaya hidupnya jadi berubah gitu loh waktu uangnya nambah. Iya. Biasanya itu sih kebanyakan orang-orang. Nah, mungkin Iya. waktu itu aku sih dapat pemikiran kayak gini gitu ya, Om ya. Waktu pendapatan nambah tapi gaya hidup masih biasa-biasa aja. Itu sih aku dapat mindset kayak gini tuh dari baca buku sih, Om. Waktu itu bukunya Pak Tung itu waktu itu. Judulnya itu Financial Revolution. Nah, di situ diajarkan kalau misalnya kita itu investasi dulu gitu loh. Uang kita itu buat buat ya jangan seneng-seneng dulu lah kalau misalnya belum kaya-kaya gitu. Kalau misalnya kita mau beli mobil nih, di situ juga diajarkan kalau misalnya beli mobil yang harganya 200 juta gitu. Nah, kalau bisa waktu uang kita udah 10 kali lipatnya dari 200 juta baru beli mobil itu. Nah, biasanya itu sih kalau dari buku itu gitu ya yang aku dapatin. Jadi kalau misalnya aku pengen beli PC gaming yang harganya 30 juta, berarti 10 kali lipatnya aku harus punya 300 juta gitu. Baru aku mungkin nanti beli PC gamingnya. Itu sih Wah, mungkin keren. prinsipnya sih. Keren. Yang aku dapat Tapi dari buku itu. kamu tuh termasuk manusia langka, Son. Menurut saya ya. Maksudnya Gimana eh, tuh maksudnya? aneh menurut saya. Aneh lah. Maksudnya dari kamu juga dari apa cara pikirnya ya sebenarnya aneh karena nggak umum ya kan. Aneh karena nggak umum kan. Anak SMA mana ya yang bacaannya ya buku motivasi apa kayak Tung Desem Waringin gitu kan, Financial Revolution. Ya kamu kerja aja bisa, kalau orang bilang ya kamu masih SMA kerja aja belum ya kan. Ngapain baca buku seperti itu gitu ya, tapi justru itu yang bantu kamu buat sukses karena kamu tuh mau keluarin duit buat ikut kelas ya, buat baca buku-buku bisnis motivasi yang akhirnya secara sadar nggak sadar walaupun mungkin materinya itu nggak langsung bisa dipraktekin ke jualan online ya kan. Financial Revolution kan materinya kan saya kan juga Nyambung-nyambungnya. nggak nyambung lah ya, tapi sebenarnya mindsetnya di sana yang udah kebentuk, dan bentuk mindset itu susah ya kan. Kalau ada kelas-kelas yang saya bisa, misalnya kelas saya kita bisa ajarin jualan di Shopee yang teknis ya, teknis itu kan gampang ngajarinnya ya, pokoknya Benar-benar. itu A B C D ikutin ya, teknis bisa, tapi ngajarin mindset itu susah Son, karena ngajarin mindset itu kan sangat abstrak ya. Jadi kamu tuh kayaknya udah dapat banget gitu mindsetnya dari sejak dini, bahkan waktu itu kamu belum umur 17 ya waktu itu ya. Benar-benar. Aku mulai jualan itu belum umur 16, belum umur 17 waktu itu. Iya. Dan kalau misalnya ini ya Om ya, baca buku gitu, kenapa kok aku mau gitu baca buku? Sebenarnya waktu sebelum jualan online itu aku nggak pernah baca buku gitu, nggak suka gitu baca buku. Buku sekolah aja nggak pernah aku baca, apalagi buku-buku yang beli gitu kan. Nah, tapi waktu itu aku dapat, waktu itu yang mendorongku buat beli buku pertama kali itu, aku itu waktu itu kan pengen jadi YouTuber tuh Om, waktu 2016. Waktu umurku masih 16. Nah, terus ada bukunya Deddy Corbuzier yang judulnya tuh Damis apa waktu itu, pokoknya tentang YouTube gitu deh. Nah, aku beli Ya. bukunya Deddy Corbuzier itu dan YouTuber for ya, Dummies. ya Dari YouTuber Corbuzier. for Dummies. Nah, itu aku tuh beli itu dan ternyata yang aku dapet itu skillnya banyak banget gitu loh, kayak mulai dari SEO gitu. Jadi sebelum aku kenal marketplace nih, aku itu udah kenal SEO gitu, SEO YouTube, terus juga thumbnail gitu, ngedit gambar buat dapetin CTR gitu. Nah, dari situ ternyata emang waktu itu aku gagal gitu jadi YouTubernya gara-gara belum punya KTP. Nah, tapi setelah jualan online, ilmunya itu kepake gitu loh dari baca bukunya jadi Corbuzier itu. Nah, dari situ makanya aku berarti wah, keren banget nih baca buku. Ya, makanya dari situ aku mulai beli buku dan sampai sekarang udah ada puluhan buku yang udah aku baca sih. Sekitar 50 kali ada. 50 buku tentang buku bisnis sama self development gitu. Son, saya penasaran nih. Kamu kan
kalau kita ngomong gini kan, kamu baca buku apa kan, kelihatannya kayak orang pintar gitu kan ya. Nah, nilai-nilai kamu tuh sebenarnya gimana sih di sekolah, Son? Ayo ngaku ya. Kalau kalau nilai sekolah sih aku terbilangnya bukan terlalu bodoh atau terlalu pintar gitu sih Om ya. Masih sedang-sedang saja lah gitu. Nilai juga kayak matematika atau mungkin bahasa Indonesia gitu ya, yang 4 pelajaran buat UNBK biasanya kan matematika, bahasa Indonesia sama kejurusan gitu. Nah itu juga masih dapat 70-an gitu, nggak ada yang dapat 100 atau jelek gitu di bawah standarnya, masih sedang lah gitu, nggak jelek-jelek amat, nggak pinter-pinter amat juga sih Om, sedang lah. Sedang ya, jadi kamu bukan termasuk murid pinter di sekolah kan? Bukan. Yang rata-rata aja lah ya, yang istilahnya yang pasti lulus ya, standar lah ya. Benar. Bego banget juga enggak, tapi menonjol juga enggak, yang sedang-sedang aja gitu. Iya, yang sedang-sedang aja sih. Yang sedang aja. Tapi ternyata kamu bisa excel bisa menguasai banget di masalah bisnis online. Kamu bisa punya channel YouTube sekarang yang saya pikir tuh keren banget ya. Kamu tuh kan mulainya kan lebih saya duluan ya waktu itu ya. Tapi subscribernya kamu lebih banyak. Konten-konten kamu tuh menarik. Jadi saya pikir juga itu gaya kepedean kamu, terus kamu jelasinnya runut. Saya pikir ya itu udah modal banget sih Son, buat kamu tuh bisa sukses di sini. Jadi influencer lah Sony Kurniawan ini. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin YouTube gitu sih, ya tadi Om, basic YouTube udah aku pelajari gitu loh sebelum jualan online. Jadi waktu aku sekarang udah jualan online, terus aku share tentang ilmu-ilmu online sama aku aplikasikan ilmu YouTube waktu itu, ya alhamdulillah sih YouTube juga lumayan gitu loh. Kalau misalnya waktu itu aku nggak beli bukunya dari Corbusier gitu ya, dan nggak tahu gitu, mungkin channel YouTubeku sampai sekarang juga masih kalah kayaknya subscribernya sama Om Botak sih. Iya. Ya maksudnya kamu tahu lah caranya buat bikin yang menarik dan lain-lain ya. Jadi ya saya salut sih sama Sony. Saya belajar banyak lah dari Sony. Son, ini ada yang minta nih Son. Kalau boleh tunjukin dong koleksi bukunya untuk jadi penyemangat katanya gitu. Wah, nanti deh aku fotoin deh ya di story Instagramku deh. Tapi biasanya aku udah fotoin kok di Instagramku. Aku share juga nih di feedku, kadang juga aku share isi buku yang pernah aku baca gitu. Kayak kemarin waktu buku Blue Ocean Strategi kan aku share juga tuh di feedku tuh. Kayak gimana cara menciptakan kayak gitu. Aku share yang insight yang aku dapat dari buku itu. Keren sih Son. Ini akhirnya kita topiknya malah ngomongin Sony ya. Tadinya harusnya kita ngomongin ini ya Om ya, strategi buat 66 ya. Traffic menurun waktu 66. 77 kenapa 66-nya habis itu turun. Tapi ya sebenarnya ya nggak apa-apa, kita kan ngobrol aja. Nggak masalah. Iya sih. Paling sebelum 1 jam kita cut aja Son ya, biar kamu bisa save nanti. Benar. Iya. Jadi gimana nih Son? Mau lanjut ngomongin Sony Kurniawan atau ke Shopee nih? Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung orangnya di sini Ci. Orangnya ini nggak kira. Kalau ada pertanyaan sih silakan sih. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut aja ke ini pembahasan gimana strategi buat ngatasin ini 66 yang turun. Setelah 66 turun. Tuh Shopee katanya. Son, jualan kamu sendiri gimana Son? Tahun 2021 ini dibandingin dari tahun 2020 gimana Son? Sorry, bisa diulang nggak pertanyaannya? Ya, tahun 2021 ya jualanmu dibandingin tahun 2020 gimana? Oke, kalau dibandingkan 2020 sih ya, kencengan yang 2020 kemarin sih Om, ada satu toko yang kencengan 2020 sama ada yang satu toko juga 2021 ini kenceng. Cuma kalau menurutku sih 2020 kemarin trafficnya lebih banyak sih dibandingkan dengan 2021 sekarang. Karena waktu 2020 kemarin kan awal pandemi itu nggak tahu ya, produkku atau tokoku itu trafficnya malah naik gitu loh dibandingkan kayak sekarang gitu waktu 2021.
waktu tahun kemarin habis 66 itu masih banyak gitu traffic sama penjualan. Sedangkan sekarang juga ada toko yang trafficnya turun gitu setelah 66. Jadi kayaknya sih lebih bagusan tahun kemarin sih Om kalau untuk tokoku ya. Untuk traffic sama penjualannya sih dibandingkan dengan tahun sekarang. Nah, ini kamu taunya pakai feeling doang atau kamu ukur salesnya, profitnya gimana? Aku sih lihatnya di bisnis analisis ya Om. Bisnis analisis sih. Waktu tahun kemarin itu rata-rata penjualannya kayak puluhan gitu. Terus tahun ini kok puluhannya cuma berkurang gitu. Aku biasanya lihat di bisnis analisis sih. Kalau untuk Tapi kan itu, tokomu kan ada banyak. Sekarang total tokomu ada berapa, Son? sekarang ada 9 toko Om, termasuk juga yang stok sendiri itu. 9 toko. Yang stok sendiri bukan yang frozen itu ya, Son? Itu tokonya, kebetulan itu tokonya ini sih toko ibuku sih Om. Aku buatin ibu toko gitu untuk frozen itu. Itu toko orang tua aku sih. Oke, nggak termasuk 9 itu ya? Bukan termasuk frozen, bukan. Kalau 9 bukan termasuk frozen sih. Oke, berarti ada 9. Nah, kamu kan liatin katanya ada yang naik, ada yang turun. Tapi secara overall, secara gabungan total gitu, 2021 sama 2020 itu gimana? Kalau secara total gabungan sih ya, untuk tokoku yang aku buat 2020 itu baru berapa ya? Total ada 3 yang aku buat di 2020, sama kalau 2021 itu aku buatnya 6 toko. Jadi masih baru nih 6 tokonya. Nah, kalau secara rata-rata dari 3 toko itu tadi datanya bagusan 2020 dibandingkan dengan 2021 sekarang untuk tokonya ya. Kalau untuk toko yang 6 toko kan baru dibuat 2021 sekarang nih Om. Jadi belum bisa dibandingin sama tahun kemarin. Yang bisa dibandingin dari 3 toko itu tadi bagusan 2020 dibandingkan tahun sekarang. Karyawanmu ada berapa, Son? Dari bisnis. Kalau sekarang karyawanku ada 3 sih Om. Ada teman-temanku semua sih. Umurnya seumur yang kamu rekrut atau gimana? Kebetulan ini 3 ini temen sekolahku sih, sekolah gitu aku rekrut gitu. Kayak yang nggak kuliah nih aku jadikan tim gitu, yang nggak kuliah. Kalau yang kuliah ya berarti nggak mau gitu. Berarti kamu udah menciptakan lapangan pekerjaan di kampungmu ya. Kamu rekrut teman-teman satu sekolah untuk kerja buat kamu. Bener. Iya sih. Alhamdulillah sih bisa buka lapangan pekerjaan buat teman-temanku yang mau dapat uang jajan gitu loh. Keren, Son. Ya. Kamu udah dipanggil Pak Bosoni dong sama mereka, Son? Belum. Masih. Ya, keren. Berarti harusnya naik ya kalau dilihat masih banyak toko baru, berarti ada potensi main di kategori atau suppliernya beda ya. Nah, kalau lagi turun sejak 66 ini kan banyak yang ngeluh kan, sepi katanya ya kan, habis 66 turun ya kan. Terlepas dari pengaruhnya apa yang bisa kita lakukan ya, tapi sebenarnya sepinya relatif ya kan. Kalau menurut saya ya saya jual jas hujan malah naik sih, Son. Kalau sekarang di daerahku lagi musim hujan malah, makanya kayaknya naik juga nih jas hujan nih. Kalau di daerah ya itu sekarang musim hujan makanya naik. Tapi jadi, naiknya itu dari bulan kemarin atau bulan ini Om untuk jas hujan itu? Bulan Juni ini lebih bagus daripada April sama Mei. Which is sebenarnya agak aneh karena biasanya Juni ini kering dan sepi. Lebih sepi lah, turun. Tapi Juni ini lebih tinggi trafficnya dibandingin April sama Mei. Ya kalau jas hujan ya saya, tokonya saya. Jadi menurut saya sih nggak sepi. Ya tapi ya kan rata-rata mungkin turun trafficnya. Ya kalau memang seperti itu, biasanya apa yang kamu lakukan? Nah kalau untuk toko dropshipku nih yang waktu itu trafficnya turun ya sekarang. Kebetulan supplierku itu datengin produk yang lagi tren sekarang gitu. Kayak contohnya itu supplierku ada yang tambahkan produk baru, yaitu produk ini sepatu sekolah gitu. Bukan sepatu sekolah, sepatu sekolah sih. Nah itu juga lagi naik kayaknya sih tuh Om. Dan produkku juga tokoku trafficnya banyak gitu dari penjualan produk sepatu sekolah itu tadi sih. Karena sekarang waktu udah mau sekolah, tahun ajaran baru.
Sepatu sekolahnya itu sepatu buat ini loh kuliah gitu, kayak Oh, sepatu kuliah. apa ya? Ya, ya. Sepatu kuliah gitu. Nah itu naik tuh. Sebelumnya kan ada supplierku yang jualan sepatu biasa. Nah waktu sekarang Juni kayaknya dia juga juga pinter juga sih. Waktu Juni gini jualannya sepatu sekolah yang trennya lagi naik. Jadi trafficnya nggak begitu turun gitu gara-gara ada produk yang lagi tren gitu. Berarti pertama kuncinya ya, tadi Sony sudah sharing, cari produk yang lagi tren pada waktu bulan ini ya, karena kita tahu misalnya sekarang kan lagi liburan sekolah nih, ya berarti bentar lagi masuk sekolah ya, walaupun kita terlepas dari nanti ada sekolah tatap muka atau enggak, tapi cari kebutuhan anak-anak sekolah ya, terutama mungkin yang sekolahnya di rumah yang lebih aman ya, atau misalnya nanti mau masuk sekolahnya tatap muka pun ya, kita nggak tahu kondisi gimana, em, pasti ada barang-barang yang akan booming ya. Jadi jualah produk yang memang lagi musimnya, karena biasanya memang setelah lebaran produk fashion itu otomatis turun. Yang naik tuh produk kategori lain, seperti ini Sony tadi sharing sepatu sekolah, sepatu sekolah buat anak sekolah, atau sepatu sekolah buat anak-anak masuk kuliah nanti ya, ya atau sepatu pergi lah ya. Tapi Ya sepatu keluar gitu. sepatu sekolah gitu. Iya, iya. Itu sih ini juga sih kalau misalnya teman-teman itu yang trafficnya lagi turun gitu ya sekarang, itu sih salah satu tipsnya tadi, cari yang lagi tren gitu. Kalau misalnya sekarang nih kalau di daerah kan musim hujan tuh, bisa juga tuh jualan jas hujan biar ngedatengin traffic gitu ke toko kita. Nah nanti kan kalau misalnya masuk ke toko kita kan dia juga nggak cuma beli jas hujan gitu kan, siapa tahu dia lihat-lihat produk lain dan dia beli produk itu gitu loh. Ya. Jadi bisa digunakan sih tips untuk cari tren produk yang lagi tren sekarang gitu. Kayak contohnya mungkin teman-teman sekarang kan kalau misalnya produk yang trennya turun tuh contohnya kayak hijab gitu ya. Hijab kan pasti ngalamin turun banget tuh. Nah mungkin bisa jualan apa ya yang masih sekategori gitu, yang trennya masih naik gitu. Mungkin sih ya kalau sekarang kan mau Idul Adha nih. Mungkin bisa jualan kayak apa ya, kayak yang berhubungan kayak yang produk-produk Idul Adha gitu. Mungkin bisa dicari tuh produk-produk yang berhubungan dengan Idul Adha yang masih jualan fashion muslim gitu. Itu sih mungkin intinya dicari ini aja, produk yang lagi tren sekarang buat ngedatengin traffic ke toko kita gitu. Jadi sebenarnya kalau dari bicara kita tadi, pasarnya tuh nggak pernah sepi ya sebenarnya. Bener. Duitnya tuh selalu ada, tapi kategorinya aja yang pindah dari waktu fashion kemarin kan ya pas bulan puasa kan rame ya. Nah setelah itu duitnya orang sekarang larinya kemana? Nah kita harus bisa prediksi dan tahu dan jual barang yang tepat. Misalnya duitnya sekarang untuk kebutuhan sekolah ya kan, untuk kebutuhan Idul Adha persiapannya ya, kalau kita memang bisa prediksi dan kita udah persiapin barangnya sebelum trafficnya turun, maka traffic kita nggak akan turun. Bener. Ya kalau satu toko memang udah spesialis jualannya kayak Sony 9 toko. Terus pasti keren sih Sony, keren ya. Pasti nih macam-macam ya kategori. Jadi kategorimu beda-beda kan, nggak semua fashion kan? Ya ada yang apa itu, ada yang kecantikan, ada juga yang fashion sih Om. Jadi beda-beda sih. Bukan fashion semua gitu, bukan. Ada kecantikan juga. Kalau saya mau tanya nih Son, kalau kamu disuruh ngulang lagi ya dari nol, kamu bakal buka di kategori mana Son? Wah menarik nih. Kalau misalnya sekarang gitu ya, kalau misalnya mulai nol nih, diratain nggak ada toko gitu. lagi, buka satu toko boleh di mana aja. Kamu bakal mulai di mana dan kenapa? Oke, aku mungkin akan mulai di produk kategori kecantikan kayaknya, kecantikan wanita nih. Soalnya kecantikan wanita tuh nggak ada trennya gitu, walaupun habis 66 nih, habis puasa, habis lebaran, trennya masih stabil gitu loh. Kayak mungkin sabun wajah atau mungkin serum gitu. Nah, itu trennya nggak naik turun. Jadi trennya tuh cenderung stabil. Jadi kalau misalnya aku mulai dari nol nih, aku mungkin akan pilih di kategori kecantikan, kayak kecantikan serum yang berhubungan dengan wanita lah, kayak wajah atau mungkin ketiak gitu ya, buat pemutih ketiak gitu. Intinya produk-produk kecantikan sih, aku bakalan mulai dari situ. Ya karena itu tadi kalau yang aku
lihat sampai sekarang nih aku kan ada toko yang kecantikan yang habis 66 nih masih rame gitu loh trafficnya, nggak turun gitu. Itu sih alasannya. Kenapa? Karena itu tadi trennya cenderung stabil dibandingkan dengan produk-produk fashion yang lainnya kayak muslim gitu. Berarti kecantikan ya Son ya. Tapi kecantikan kamu nggak takut beatnya mahal Son? Beatnya kecantikan ngeri-ngeri loh Son. Jadi ngiklan. Kalau itu sih sebenarnya bisa diatasi sih Om ya. Ada trik-triknya juga sih yang gimana cara buat ininya beatnya jadi turun gitu. Kayak popularitas produk kita di push gitu, atau mungkin karena dana kita yang kebanyakan nih. Jadi aku biasanya bakar aja tuh top up berapa juta gitu, terus nanti tinggal dievaluasi gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru mulai sih agak berat juga sih untuk kalau misalnya mau iklan sih ya. Kalau bid, saranku sih mending main di Lazada aja nih. Kalau di Lazada kan bidnya masih murah tuh. Kalau di Shopee sih bidnya udah mahal-mahal, tapi kalau di Lazada bidnya masih tergolong murah lah. Itu sih tinggal pilih channel platformnya aja sih, channel penjualannya aja. Kalau misalnya kita main kecantikan sih, kalau yang awal ya yang nggak punya modal. Sekarang toko-tokomu paling ramai di mana Son? Lazada atau Shopee? Kalau sampai sekarang sih kebetulan yang paling menyumbang omset paling banyak sih dari Lazada sih Om, sekitar 40% ya dari 9 toko itu di Lazada. Yang 40%, yang sisa-sisanya itu Shopee sama Tokopedia tuh. Aku kan ada toko Lazada, Shopee, Tokopedia. Nah, Lazada itu 40%-an, terus Shopee itu sekitar 30%-an, 35%-an. Yang paling dikit itu Tokopedia sih yang paling nyumbang, paling dikit. Kenapa Tokopedia menurutku paling susah dibandingin Lazada sama Shopee? Nah, kebetulan waktu aku baru buat dropship tuh, aku bikinnya di Lazada sama Shopee dulu. Jadi Tokopedia biasanya belakangan. Jadi aku fokusin di Lazada sama Shopee. Kalau misalnya nanti udah dapat profit gitu ya, aku baru buat Tokopedia buat iklanin gitu, buat iklan bakar iklannya gitu. Jadi profitnya aku buat iklan di Tokopedia. Makanya di Tokopedia pendapatannya yang paling dikit dibandingkan dengan Shopee sama Lazada, karena itu tadi kayaknya sebelumnya aku buatnya di Lazada sama Shopee dulu dibandingkan Tokopedia. Itu sih Om. Gitu ya. Tapi harusnya kalau kamu lihat di antara ketiganya nih Son, ya saya balik lagi nanya. Tadi kan di antara semua kategori kamu bakal pilih kecantikan. Di antara 3 marketplace itu kalau kamu disuruh ngulang, kamu bakal milih yang mana posisinya sekarang? Kalau sekarang aku bakalan pilih Lazada sih Om. Kalau misalnya disuruh ngulang ya, karena menurutku aku paling jago gitu ya, yang fitur-fiturnya sama lain-lainnya Lazada sih dibandingkan Shopee sama Tokopedia. Makanya kalau misalnya disuruh ngulang sih aku pasti bakal milih Lazada sih. Kalau misalnya disuruh ngulang dari nol tapi punya skill sekarang gitu ya, aku bakal pilih Lazada sih. Bakal pilih karena paling apa ya, aku tuh paling paham gitu dari Lazada gitu. Fiturnya sama lain-lainnya lah dibandingkan Shopee sama Tokopedia. Dan kayaknya sih kenapa Tokopedia yang paling dikit menyumbang pendapatan dari tokoku, karena aku belum begitu jago kayaknya sih dari Tokopedia sih Om. Makanya belum tahu trik-triknya gitu. Makanya pendapatannya juga nggak sebanyak Lazada. Itu sih kayaknya faktornya gara-gara skillnya juga kayaknya Om. Skillnya ya. Kalau menurutku sih enggak Son. Dari gaya mainmu kan sebenarnya kan dropship ya kan, terus kamu juga ngambilnya supplier dari marketplace juga ya kan. Jadi kalau menurutku itu kenapa kamu tuh kuatnya di Lazada, karena supplier-suppliermu itu jarang yang main di Lazada. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin. Tapi ya. Dan ada supplier juga sih Om yang jualan di Lazada, dan juga penjualanku juga masih kenceng sih. Walaupun supplier juga jualan di Lazada sih ya. Nah, karena dia nggak optimisasi, dia udah terbiasa di jualan di Topet, di Shopee yang digituin aja rame, karena dia kan harganya murah mungkin ya. Sedangkan kamu tuh tahu caranya buat bikin tokonya jadi bagus di Lazada. Bisa juga kayak gitu sih. Karena supplier belum teroptimasi sih, kayaknya sih. Ya, saya rasa sih kalau lihat dari gaya kamu kayak gitu, harusnya ya menurut saya sih semuanya bagus ya. Saya nggak pernah bilang, jualan di mana, Shopee aja, Lazada aja. Menurut saya setiap orang tuh punya jodohnya masing-masing. Terus Benar. dia udah nyaman di satu tempat, buat dia bisa menguasai satu tempat lain juga sulit ya, karena gaya mainnya kan agak beda kadang kan. Terus
timnya juga lebih nyaman tuh, misalnya karyawanmu lebih nyaman jualan di Lazada, pastinya dia akan ngeceknya Lazada terus dibandingin tempat lain. Apalagi kalau Lazadanya tuh udah menghasilkannya banyak ya. Bisa jadi kayak gitu juga sih. Jadi mungkin timku waktu mereka orderan kan pasti buka Lazada terus tuh. Jadi mungkin makanya itu sih sering dibuka, jadi penjualan juga makanya semakin banyak juga. Ya juga karena faktor itu, kayak chatnya lebih fast respon Lazada dibandingkan marketplace lain gitu. Bisa juga sih Om, karena faktor itu juga sih. Oke, tadi kan kita udah bahas, kamu bilang lihat dari produknya ya, cari produk yang lagi musimnya sekarang, jadi nggak pernah sepi, ya kan? Nah, tips yang berikutnya apa nih, misal? Mungkin kita bisa evaluasi sih Om ya. Kalau menurutku sih, kita bisa lihat tuh di bisnis analisis, kira-kira produk mana nih yang trafficnya turun, terus juga mungkin produk mana yang konversinya rendah. Nah, kita bisa evaluasi tuh dari bisnis analisis itu. Kalau misalnya trafficnya turun, kita mungkin bisa perbaiki mulai dari judulnya, atau mungkin kita iklanin nih, kita push lagi iklannya, atau mungkin foto produk kita rubah, atau mungkin kita cari traffic dari luar nih, dari luar marketplace, mungkin bisa endorse, atau mungkin kita buat Instagram organik gitu buat dapetin traffic. Bisa itu sih evaluasi. Kalau misalnya trafficnya turun gitu, bisa diperbaiki dari itu. Kalau misalnya konversinya turun, ya mungkin kita bisa pasang diskon lagi, atau kita perbaiki lagi dari segi trustnya gitu ya. Mungkin kita tambahin video produk atau mungkin apa gitu. Intinya kita evaluasi aja sih dari bisnis analisis sih Om. Jadi itu kan nanti kita dapat datanya tuh, kira-kira apa yang kurang gitu kita perbaiki. Itu sih evaluasi sih intinya sih. Jadi sebenarnya buat teman-teman ya yang lagi dengerin live ini, di Sony ada sharing cerita kalau memang tokonya lagi sepi ya, bukan berarti kalian tuh bisa liburan ya, bukan berarti kalian tuh bisa patah semangat terus bilang sulit lah ya jualan online ya, turun trafficnya ya, sepi ya, nggak nutup, prospeknya nggak bagus. Tapi sebenarnya waktu-waktu ini adalah waktu untuk evaluasi, karena sebenarnya kalau kita dikasih orderannya rame terus, kita nggak ada waktu buat evaluasi. Karena sibuk kejar-kejaran sama order kan, sibuk banyak banget masalah yang berhubungan dengan order. Terus juga ya sebenarnya waktu-waktu evaluasi itu waktu-waktu kita sepi sih. Kalau nggak pernah sepi nggak mungkin evaluasi kalau menurut saya, karena kan kayaknya buat penuhin orderan aja udah setengah mati gitu kan, banyak masalah, banyak chatan masuk dan lain-lain. Iya sih, itu sih kalau misalnya evaluasi sih, evaluasi juga mungkin dari segi iklan juga kita perlu evaluasi juga sih. Mungkin nah kalau lagi sepi gini kamu hajar supaya naikin traffic atau malah kurangin bitnya? Nah, kalau iklan ini sih aku kebetulan nggak aku apa-apain sih Om, nggak aku tambah bitnya atau aku kurangin gitu, aku biarin aja gitu. Mungkin untuk ini sih produk yang trafficnya lagi turun, aku bisa iklanin gitu. Sebelumnya kan produknya nggak aku iklanin, tapi udah penjualannya bagus gitu. Nah, saat ini waktu turun, aku lihat di bisnis analisis trafficnya turun, sama penjualannya juga turun, ya aku iklanin. Itu sih kalau untuk tambah bit atau kurangi bit, belum aku coba sih Om. Berarti kamu ngiklanin produk yang tadinya kamu nggak iklanin, yang organiknya udah bagus. Tapi kalau kamu lakukan itu di Lazada, bukannya nanti produknya jadi tergantung sama iklan, organiknya udah nggak jalan, so? Kalau itu sih waktu kemarin sih belum tahu sih Om ya, karena misalnya itu tergantung atau gimana. Soalnya dari organik penjualnya udah turun sih Om. Jadi salah satu cara ya kita iklanin, kita coba. Apalagi gitu yang mau dibuat gitu kan, dari organik biasanya bulan-bulan kemarin bagus gitu Pak, tapi sekarang kok jelek gitu dari organik, turun drastis ya. Salah satu cara sih aku iklanin sih. Foto produk juga masih oke, sama kata kunci juga masih oke, tapi penjualannya turun gitu loh, sama trafficnya juga turun. Sebelumnya trafficnya dalam satu bulan ribuan, puluhan ribu, tapi sekarang kok turun gitu, trafficnya cuma belasan ribu. Nah, salah satu tips untuk kalau misalnya traffic turun kan ya mau nggak mau kita harus iklan tuh. Itu kalau boleh tahu itu emang gitu kalau misalnya kita iklanin nanti tergantung gitu sama organik gitu. Organiknya nanti nggak
apa itu iklannya malah tergantung gitu sama iklan. Tergantung sama iklan. Ada banyak kejadian kayak gitu sih. Ya, maksudnya kalau tadinya organiknya udah bagus, terus habis itu kita ngiklan, terus kalau kita stop iklannya, organiknya langsung turun. Ya, salah satu alasannya mungkin ini ya, kalau penjelasan teknis ya, kalau menurut saya. CTR-nya turun. Jadi tadinya kalau organik kan orang memang klik karena tertarik. Jadi kan CTR-nya tinggi. Ya, jadi orang klik terus beli. Ya, jadi dari search engine marketplace itu lihat berarti ini barangnya bagus. Ya, makin gitu makin tinggi dia. Nah, kalau kita ngiklanin itu sebenarnya kita kan maksa orang untuk ngeklik. Maksa dong. Jadi kita kayak tadinya orang harus nyari, dia ketemu, dia suka, dia klik. Sekarang kita maksa. Ya, mungkin dia juga nggak sengaja keklik karena kita ada di posisi pertama misalnya. Nah, ketika itu terjadi, karena kita maksa orang, CTR-nya turun. Jadi, traffic-nya naik, tapi konversi turun. Biasa kalau barang kita iklanin kan gitu ya. Dibandingin sama yang organik. Traffic-nya naik, tapi secara konversi turun. Tapi sales-nya memang naik, ya kan? Nah, ketika kita matikan iklannya, organiknya jadi turun juga. Karena CTR-nya juga rendah. Dan dia perlu waktu untuk naikin organiknya lagi. Kalaupun bisa dinaikin. Kalau aku sendiri sih ya, kenapa aku iklanin waktu organiknya jelek gitu. Waktu aku cek nih kata kuncinya, kayak misalnya di kata kunci sabun wajah pria gitu ya. Itu produkku kalau misalnya dari biasa-biasanya, dari organik itu di posisi paling atas. Nah, tapi waktu kemarin aku cek, aku ketik sabun wajah pria, ternyata nggak muncul gitu, waktu scroll ke bawah itu jauh gitu, di scroll ke bawah nggak muncul paling atas. Nah, mungkin dari situ makanya aku coba iklanin biar produk itu bisa muncul ke atas lagi sih Om. Itu sih alasanku kenapa juga iklanin produk yang ini ya, yang organiknya biasanya bagus tapi jelek. Terus waktu aku cek, tiba-tiba produkku nggak muncul pakai kata kunci itu, makanya aku iklanin pakai kata kunci itu buat ngangkat lagi produknya. Iya, maksudnya saya ngerti sih kalau memang udah turun ya kita nggak ada pilihan, mau diapain lagi ya, nggak mau iklanin kan. Tapi kalau udah iklanin, ya mungkin kita udah terikat, nggak bisa nggak ngiklan di situ Son. Bener. Ya kan. Udah terikat sama iklan terus ya. Saya tuh gitu Son, makanya banyak orang yang bilang, aduh ini produk organik udah bagus, mau diiklanin nggak? Ya, tapi kita harus kasih tahu dulu sebelumnya ya. Kalau kamu iklanin produknya organiknya bagus, ada kemungkinan ketika kamu udah stop iklan, organikmu akan hancur, ya kan? Hancur. Ya, makanya banyak yang bilang jangan iklanin dulu kalau udah bagus. Tapi kan kita juga kadang-kadang nggak ngecekin ya. Yang organik bagus kan kadang-kadang bisa turun juga sendiri. Karena marketplace lebih suka seller-seller yang iklan. Bener. Daripada yang main organik doang tapi nggak kasih pendapatan masuk ke sana. Ya. Nah, ini Son, ada fansnya satu masuk ya Son ya. Dari Ananur. Wah, Wakida Sarangyo Mas Sony katanya. Bismillah jodoh ya. Ya, Sony ini jomblo berkualitas ya guys ya. Jadi teman-teman silakan ya DM ke Sony aja ya. Masih single kan Son? Ini atau udah? Kebetulan masih single sih Om sampai sekarang. Waduh, mantap sekali ya. Udah punya bisnis ya, tokonya 9. Nah, ini toko 9 ini masih investasi awal ya. Kalian nggak tahu 5 tahun ke depan ya, toko yang dia bilang sekarang baru ini omsetnya udah berapa? Itu udah bisa kita lihat. Ya, mantap Sos. Waktu kita kayak sekitar 7 menit lagi Son ya. Iya. Ada buat teman-teman ini yang nonton Son. Ya tadi udah bilang pada tolong save ya. Terserah nanti Mas Sony mau save atau enggak terserah. Siap. Ya, kalau aku sih ya, maksudku untuk yang tadi kan pembahasan kita buat kenapa habis 66 kok sepi gitu, gimana strateginya untuk mengatasinya. Nah, kalau aku sih tadi itu sih Om, dari tips pertama tadi yaitu cari
produk yang di kategori kita yang sama atau mungkin kategori produk yang berbeda tapi trennya itu lagi naik gitu buat ngedatengin traffic ke toko kita. Terus juga yang kedua tadi kita evaluasi kira-kira produk mana nih yang trafficnya turun sama konversinya turun atau konversinya gede gitu tapi trafficnya turun gitu. Terus kita juga evaluasi iklan. Itu sih yang biasanya aku lakukan sih Om ya, aku praktekkan sampai sekarang dari tren baru, dari produk tren baru sama evaluasi sih. Nah kalau Om Botak sendiri gimana tuh kalau misalnya tipsnya nih? Tadi kan Om Botak belum ngasih tips sama sekali ya tadi ya. Kan kita kan interview Sony Arif. Padahal aku yang ngadain live-nya. Hampir sama sih Om. Jadi yang saya setuju banget yang Sony bilang tadi ya. Karena toko-toko saya juga kalau bisa kita tuh cari toko-toko yang kan barang saya banyak, barang utama saya kan musiman ya kan, teman-teman tahu kan saya kan jualan payung jas hujan kan, itu kan musiman ya. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Yang kemarau kita jualan juga, tapi saya akan cari barang-barang yang di musim kemaraunya rame. Ya biasa gitu. Tipsnya memang kita harus main multi kategori sih. Kalau teman-teman cuma main satu kategori, sudah pasti ada bulan-bulan yang sepi, ada bulan-bulan yang rame, ya kan. Nggak, contoh ekstrimnya misalnya saya di musim hujan, ya kan. Kita kan jualan barang-barang hujan ya, payung tabasa, jas hujan kaum ya. Kalau lagi nggak hujan masih turun, ya kan. Nah, cuma setiap kategori kan juga sama. Misalnya jualan hijab ya, tadi kan Sony bilang ya. Kalau lagi lebaran naik, setelah itu turun. Wajar nggak kalau turun? Wajar, tiap tahun juga gitu, ya kan? Kalau kalian mau naik terus, berarti kalian harus ningkatin market share, ya. Market share maksudnya tadinya kalian tuh menguasai 10% dari seluruh pembeli, tingkatin jadi 20%. Jadi ketika marketnya turun, kalian nggak berasa turun. Ya, tapi kalau market share udah mentok, ya harus cari kategori baru atau harus develop produk baru. Gitu. Itu dari saya sih. Oke. Mungkin sebelum penutupan kita jawab satu pertanyaan dulu ya Om ya. Kita dari tadi nggak di sini. Coba kita cari dulu yang pertanyaan bagus nih. Oke, nanti aku save juga kok, tenang aja live-nya. Enaknya di save atau enggak nih Om live-nya Om? Di save ya, kasihan. Mana ya yang bagus ya? Nih ya, yang di question ada 2 ya. 9 toko produknya sama atau beda-beda Mas? Dan cara manage gimana ya? Sebanyak itu kan repot tokonya. Kalau aku sih beda-beda kategori ya. Tadi juga udah aku kasih tahu juga kalau misalnya 9 toko itu beda-beda kategori, ada yang fashion sama ada yang kecantikan juga. Terus untuk manage-nya sih kalau aku sekarang sih 3 toko diurus satu admin sih. Kebetulan ada 3 toko itu dari Lazada, Shopee sama Tokopedia. Nah itu satu admin ngurusin itu tadi 3 toko. Jadi kan aku punya 3 toko tuh, satu admin masing-masing 3 toko. Jadi udah pas semua lah. Nah, admin, kamu tuh satu admin. 9 toko itu maksudnya satu brand misalnya Sony Shop tapi punya cabang di Tokopedia, Shopee sama Lazada. Bener. Iya jadi gitu. 9 tokonya seperti itu ya. Lazada ada 3, Shopee ada 3, sama Tokopedia juga ada 3. Ya bukan 9 tokonya, ada 9 nama punya cabang di 3 tempat itu, jadi 27. Bukan. Masing-masing marketplace ada 3 toko dan ada 3 nama. Ya, mantep. Nah ini mungkin Om ya, terakhir dari yang question nih, dari Kak Rahman. Kenapa iklan saya nggak jalan padahal bidnya sudah tinggi? Nah kalau ini sih menurut pengalamanku bisa lapor ke CS aja sih. Aku juga pernah waktu itu udah ngelebihi harga bid rekomendasi tapi iklannya juga masih nggak muncul, ya lapor CS aja, biasanya ada yang error kayaknya. Harusnya kalau misalnya kita udah pasang lebih dari rekomendasi ya paling nggak kita sekali scroll itu biasanya udah nemu produk kita. Kalau misalnya nggak nemu juga tinggal lapor CS aja sih. Sepengalamanku ya sampai sekarang sih. Itu sih. Oke, ada lagi nggak untuk pertanyaannya atau udah? Ya kalau masalah yang tadi mungkin lebih ke
bisa salah kategori ya, bisa juga Bisa juga. produkmu tuh CTR-nya rendah sekali atau udah pernah diiklanin tapi yang ngeklik nggak banyak, jadi yang sama marketplace-nya barangmu ini nggak menarik, jadi nggak ditampilkan. Bisa kayak gitu juga sih. CTR Bisa dari popularitas ya, popularitas juga. ya penyesuaian barangmu dengan kata kunci dicari orang lebih ke sana. Hmm. Betul, betul. Oke, tutup Son, tutup. Udah lewat nih. Oke. Siap. Oke, terima kasih nih untuk teman-teman yang udah hadir ya. Tadi udah ada ratusan ya, sekarang wah banyak banget nih. Tadi kita ngobrolnya setengah jam untuk Om nanya-nanya tentangku, dan juga untuk ini ya, untuk teman-teman yang nam-nyamnya lagi turun, tenang aja, bisa dipraktekkan tadi tips-tips yang udah kita berikan. Kalau misalnya nggak mau mempraktekkan juga nggak apa-apa gitu ya, kita juga nggak maksa gitu. Tapi nanti bakalan stabil lagi kok penjualan kalian, nggak usah khawatir lah kalau misalnya kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk yang udah punya admin nih, yang udah gaji karyawan gitu, terus penjualannya turun juga pusing juga sih kalau kayak gitu sih. Ya bisa dicoba-coba aja tadi yang sudah kita share berdua tadi sama Om Botak, yaitu cari tren baru sama evaluasi. Oke, mungkin itu dulu sih ya teman-teman ya. Makasih banyak nih untuk yang udah hadir, sama Om Botak juga makasih banyak yang udah mau diajak live. Seharusnya kita janjiannya live itu udah lama ya Om ya, sekitar 2 mingguan, tapi Om Botak terlalu sibuk jadi baru live sekarang deh. Oke deh, terima kasih ya Om Botak ya, dan teman-teman lainnya juga terima kasih.